Tentunya sebagai praktisi pariwisata agak berdebar-debar, Mas. Kalau tadi secara pribadi ya, kalau secara pribadi wah senang saya, senang ya. Tapi mungkin agak selfie juga ya kalau pribadinya kok senang. Tapi kalau sebagai makhluk pariwisata kok agak berdebar-debar. Ini balik lagi di halaman belakang. Biasa sesi setiap hari Jumat ada halaman belakang. Kebetulan tema kali ini di sesi kedua itu bincang-bincang pariwisata. Judulnya itu Surga dari Timur. Surga dari Timur Indonesia, Lombok mendunia. Keren nih Kang ya. Akang punya cerita nggak sedikit soal Lombok nih? Ya banyak sih, bukan sedikit. Banyak ya? Tapi kalau kalau 25 tahun di Lombok masa nggak punya cerita? nah itu makanya banyak ceritanya. Yang paling istimewa buat Akang itu apa sih? Paling istimewa itu bahwa memang mau disebut tidak pun sebetulnya ya Lombok ini punya sesuatu yang orang pasti mengakuinya bahwa di sini kaya akan apa ya, kekayaan yang luar biasa, keindahannya pun juga dan seisinya itu luar biasa dari mulai pantai sampai ke atas gunung gitu. Sampai ke gunung. Dan banyak hal yang misteri yang masih menarik untuk dikaji kalau menurut saya. Goib kan goib? Ya enggak goib. Oh, Goib itu segmen lain lah. iya. Bener. Goib segmen lain ya. Segmen lain. Oke deh. Ya banyak lah pokoknya. Banyak lah. Nah kita punya dua pembicara sekarang Kang. Bukan pembicara sih istilahnya mah teman ngobrol, berbincang lah. bincang. Kalau pembicara itu asa gagah teuing ya Kang ya. Gitu. Jadi Lalu. teman berbincang lah gitu kan. Ya. Jadi teman berbincang, kebetulan hari ini kita punya driver Kang. Oh. Sehat Bang. Sehat dong, harus sehat. Benar. Boleh dah pakai mic-nya Bang, biar agak kedengeran dikit ya. Ini sama Bang ini. Ini langsung on. Langsung on, jadi cukup dah langsung on. Nah ini Abang Sahram ini saya sedikit bacakan profilnya. Tapi dia nggak ngasih profil ke saya, tapi saya susuan aja baca profil. Saya udah tahu sendiri. Oh iya, udah. Pinter juga Bang ini. Ya benar. Jadi Bang Sahram ini adalah kemarin saya berbincang sedikit sama Bang Sahram, dia itu sebagai driver travel lepas. Bener ya Bang ya? Ya. Bergabung sama di kebiasaan kalau ketemu nanti di bandara wujud beliau ini, nah ini namanya Bang Sahram nih. Nah dia banyak menunggunya di mana ya? Di airport ya? Di airport langsung. Di airport langsung ya. Nah gitu. Nah sekarang Bang, gimana kegiatannya? Untuk yang sekarang memang lagi keadaan masih normal, sepi. Masih belum ada peningkatan, masih seperti biasa. Seperti biasa gimana? Sebelum COVID atau? Sebelum saya sudah COVID. Sudah COVID. Saya sudah COVID. Jadi masih sama aja ya? Masih sama saja. Masih sama aja. Masih sama saja. Kesibukannya Untuk selain sekarang. driver itu apain aja Bang? Untuk saat ini belum ada kesibukan lain. Masih di driver. Oh masih di driver? Masih di travelnya. Langsung di bandara. Oh di bandara. Cinta banget sama driver Bang. Dari dulu punya cita-cita jadi supir nggak sih sebenarnya? Bukan cita-cita sebenarnya, tapi sudah memang harus terjun ke driver. Oh terpaksa. Tuntutan. Oh tuntutan. Dituntut sama siapa? Dituntut sama siapa ya? Nah kebetulan sekarang ini kita mau road to MotoGP ini Kang. Sebentar lagi bulan Maret yang tinggal menghitung hari aja kita ke road MotoGP. Boleh dong minta pendapatnya Bang Sahram sebagai driver tentang wisata Lombok ini sebelumnya, karena ini kan kita ngomongin surga dari timur Indonesia nih. Kebetulan Lombok ini posisinya ada di timur Indonesia. Boleh dong ceritain sedikit bagaimana Lombok itu menurut versi driver? Kalau untuk Lombok memang untuk saat ini lagi mendunia. Lagi mendunia dalam arti keindahannya lebih indah dari daerah yang lain sebenarnya. Kalau untuk dari sesi wisata lebih banyak di Lombok sebenarnya.
Lebih banyak. Lebih indah dan lebih banyak. Lebih indah dan lebih banyak. Apa sih keistimewaannya, Bang? Kalau misalkan kata Abang itu lebih indah dan lebih banyak, itu kan harus ada keistimewaannya dong dari Kalau dilihat masih kealamiannya, pantainya masih alami semua. pantainya masih alami Masih semua. alami semua. Oke. Berarti di daerah-daerah lain itu pantainya buatan ya? Masih buat. Masih buatan. Pantainya buatan kayaknya ya. Buatan ini. Kalau boleh tahu, Bang Saram ini sudah menjadi driver itu berapa lama? Bisa dibilang hampir udah 8 tahun, 10 tahunan. 8 tahun 10 tahunan. sampai 10 tahun Iya. 10 tahunan sudah. di driver Di pariwisata. di pariwisata. Di pariwisata. Pernah bawa bis? Kalau bis belum Belum. baru HS. Baru HS. HS. Itu mobil terbesar kata HS. Itu paling terbesar. Paling terbesar Bagi saya. Oke. Nah, kita kan ngomongin soal surganya dunia nih, ya Bang ya. Abang sebagai driver nih, ada nggak sih selama Bang Saram menjadi seorang driver itu suka dan dukanya? Kalau sukanya pasti nggak usah diceritain lah. Tapi dukanya Bang? Kalau driver memang dukanya tetap ada duka sebenarnya. Ada duka? Tergantung dari kita. Oke. Kalau kita lalai memang pasti akan ada duka kan. Pasti ada duka. Tetap pasti akan ada duka kita. Ah. Kalau sukanya ya kalau kita dibilang suka tetap suka karena perjalanan pengalaman yang lebih luas. Pengalaman yang lebih luas. Pengalaman lebih luas. Oke. Dari driver. Dari driver. Dukanya nih Bang? Dukanya? Kalau duka saya bilang kami ini belum saya mudah-mudahan belum ketemu duka. Belum pernah ketemu duka? Belum ketemu duka. Pernah nggak ngalamin misalkan lagi nganter tamu tiba-tiba ban gebos? Belum untuk saat ini. Belum saat ini? Jangan sampai. Oh, nah siap. Jadi tadi selain Bang Saram, saya juga punya Assalamualaikum. satu lagi pembicara langsung datang. Uji. Iya Bang Uji, langsung. Bang Uji. Bang Uji. Terima kasih Bang sudah datang ke kantor halaman belakang kantor Berita Antara, kita bincang-bincang pariwisata nih. Siap. Tadi sudah dimulai sama Bang Saram. Sahabat saya ini. Ya kan, itu sebagai driver nih Bang, Iya. gitu kan. Tapi sedikit saya juga akan membacakan tamu saya yang kedua ini. Bukan tamu, kalau tamu terlalu sahabat ya Bang ya, teman bincang. Iya. Teman bincang ini Bang Uji Gafar nih. Bang Uji Gafar ini adalah menurut saya adalah senior untuk Gaitur ya Bang ya. Woi, gila kalau saya baca di sini. Saya akan bacakan sedikit dulu ya Bang ya. Boleh kan ya? Boleh ya. Ini ada profilnya Abang Uji Gafar itu. Nah, ini nih pengalaman bekerjanya, wis. Woi, ngeri. Waduh. Woi, ngeri. Ngeri di sini padahal nggak ada kosong. Padahal nggak ada apa-apa, tank kosong, tapi aku ngeri-ngeri biar dramatis dikit. Nah, jadi ini ada pengalaman kerja ini. Direktur Eksekutif DPPD NTB 2017 sampai sekarang. Bukan sampai sekarang, salah. Oh salah ya? Iya. Sudah selesai berarti Bang? Sudah selesai, ya. Waduh, ini belum diperbaiki nih. Belum Wah, diperbaiki, Oke, ya. berarti dari 2017 ya Bang? Sudah selesai. 2020. 20. Nah, di sini juga ternyata Bang ini sebagai Direktur Promosi BPPD NTB 2014 sampai 2016. Manajer Operasional Image Villa 2015. Iceland Rap. Woni London 2021. 2021. 2001. Masa 2000 di sana. Ini 2001. Lihat. Oh, salah tulis. Belum diperbaiki. Itu masih tahun 90-an. Oh, 90-an. Tapi udah canggih 90-an ya. Yang terakhir ini ada tour guide lifetime career. Nah, saya ngambil adalah tour guide lifetime career. Oke, selamat datang Bang Uji. Boleh nggak kalau misalkan kita gantian tektokan ya, mic-nya kita cuma satu nih, tapi bisa juga minjem ke Kang Ari. Boleh kan? Saya minjem mic-nya kan? Gitu. Bang Hairul, boleh nggak nih? Mana? Ini mic-nya kita kasih ke Bang Uji. Oke, siap. Biar seru. Nah, Bang, tadi saya sudah ngobrol sama Bang Saram soal suka dukanya beliau, tapi belum dijawab nih sama Bang Saram. Sudah dukanya tadi. Dukanya, pernah nggak ngalamin ban gembos? Belum pernah. Belum pernah ngalamin ban Mudah-mudahan gembos. ya. Pakai dong. Belum pernah. Belum pernah ngalamin ban gembos. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau tamu telat pernah nggak? Kalau telat sering.
Tamu yang telat sering? Sering biasanya. Itu akibat tamunya yang telat atau pesawatnya yang telat? Tamunya yang telat, kalau pesawat nggak bisa telat dong. Oh, pesawat nggak bisa telat ya? Iya ya. Tamunya yang telat biasanya. Tamunya yang telat biasanya. Nah, Bang, saya kembali ke Bang Uji Gafar ya. Siap. Bang Uji Gafar. Nah, Bang Uji Gafar boleh dong bercerita tentang, karena kita temanya judul yang besarnya adalah Surga dari Timur Indonesia, Lombok Mendunia. Bagaimana pandangan Abang sebagai senior G-Tour tentang Lombok, Bang? Ya, Lombok ini seperti sering dikatakan adalah kepingan surga yang diturunkan ke bumi ini gitu ya. Ya gitu kan, kita harus sepakat dulu. Memang potensi dari Lombok ini kan tidak terbantahkan ya. Dari puncak Gunung Rinjani sampai kedalaman lautannya itu sangat lengkap. Ya. Dari aspek budaya, alam, dan petualangan. Kan kalau kita bicara pariwisata kan ada culture, nature, and adventure. Nah, ketiganya itu terpenuhi di Lombok. Kulturalnya ada, sangat lengkap, sangat menantang untuk dieksplor. Alamnya juga demikian. Akulturasi budaya yang ada di Pulau Lombok ini sangat luar biasa. Artinya di sini ada beberapa etnik grup ya yang ada bermukim beranak pinak yang kemudian memunculkan budaya yang sangat khas yang ada di Pulau Lombok. Salah satu yang buat saya terlambat tadi itu adalah ada budaya yang mulai ditinggalkan di Pulau Lombok, yaitu namanya budaya begibung. Begibung. Nah, begibung ini kita makan bersama. Kalau kita di masjid atau di kampung biasanya nanyanya kita mau subuhan apa maghriban? Subuhan atau maghriban? Maghriban ya. Kalau subuhan itu berarti satu dulang itu berdua. Oh. Kalau dia bilang maghriban berarti bertiga. Bertiga. Oh, tergantung rakaat. Ya, jadi oh ini kita isya. Oh, berarti Berempat. Iya kan. Kalau misalkan ternyata istiqorohan, Bang? Dua. Oh, dua. Sekarang. Tapi biasanya kita pakai ya. Pasti bilang maghrib ini maghrib. Berarti. Nah tadi kebetulan maghrib di waktu asar. Di waktu asar. Maghrib di waktu asar. Oke. Artinya itu kita sudah saya mau keluar tapi kan tidak enak kan berkah. Kita berkah. pada saat itu harus ada acara tapi ya sudahlah. Okay. Nah, itu salah satu budaya yang kalau diteliti lebih dalam ternyata itu memang sunnah. Jadi budaya-budaya yang dibawa oleh datuk-datuk kita yang mungkin kebetulan orang Arab yang membawa budaya ini ya, ternyata memang budaya yang memperarab kita. Banyak hal-hal yang terselesaikan di meja makan kan. Salah satunya kan itu. Iya, tapi ngomong-ngomong dari tadi nih ya, Bang Saram dari airport langsung terbang ke sini. Terbang atau meluncur sih? Meluncur. Bahasa driver itu meluncur ya. Abang juga baru datang, sudah pada ngopi belum, Bang? Saya belum. Belum. Sekarang juga belum. Sudah baru ada. Tapi kan belum pernah ya ngopi. Oke. Belum. Nih, kita punya ini nih. Kopinya kok nggak ada kopi nih, teman-teman dari biasanya suka disediain kopi di sini gitu kan, asik nih sambil ngopi, ngobrol sambil ngopi asik juga ya. Oke, selamat datang dari teman-teman yang sudah datang. Terima kasih banyak sudah datang hari ini. Ngopi, ngobrol perkara pariwisata. Oh iya, benar. Kita ngopi, Ya. ngobrol perkara pariwisata. Ngobrol perkara pariwisata gitu kan. Nah, tadi berarti culture-nya ada, nature-nya ada, adventure-nya ada. Jadi tidak salah kalau misalkan Lombok itu adalah kepingan surga yang diturunkan di bumi gitu ya, Pak. Ya, saya setuju. Setuju itu? Wah, asik. Nah, ini dia kopinya nih. Oke. Nah, ini ada air berry. Ini ada original, ini juga ada air berry. Tapi sebelumnya ke air berry, boleh dong jelasin nih siapa? Doni. Oh, Dion ya. Nih, air berry itu kayak gimana sih? Jadi Kesana dong air berry. iBerry ini adalah suatu produk yang menggabungkan atau merendam kopi dengan berry, strawberry gitu. Oke. Jadi agar hasil yang diciptakan itu kopi memiliki cita rasa strawberry yang kuat, ya, tanpa harus menambah sirup atau perasa dari strawberry tersebut. Oke. Ya, Ini dengan waktu perendaman ya kurang lebih 12 jam lah. 12 jam nih kopi direndam nih. Ya, biar menghasilkan. Begadang dong dia. Oh, Iya. oke. Nuhun Dion. Siap, silakan Bang Sarah mau yang mana, Bang Uji mau yang mana, silakan. Oke, air berry. Boleh Bang diicip dulu air berry-nya atau enggak Bang Sarah boleh diicip dulu air originalnya. Dari
kebetulan Bucinman ini selalu mensupport kegiatan halaman belakang Biro Antara. Karena kita hari ini kita sudah mulai masuk ke bincang-bincang, kita akan sapu bersih setelah minum, otomatis semuanya lancar dari isi kepala sampai ke ya, mudah-mudahan teman bisa menyimak. Oke, kita balik lagi ya ke diskusinya, ke bincang-bincangnya. Nah, ini kebetulan 1 bulan ke depan, Bang. Siap. Bang, kita akan dihadapi oleh sesuatu yang besar. Gila ya, MotoGP ini, Bang. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Sahram sebagai senior guider ini dengan adanya MotoGP ini? Bang Sahram apa? Bang Sahram. Sorry, saya suka kebingung mukanya kami Bang Oji ya sebagai maaf ya, Bang. Nah, dari Bang Oji dan begitupun dari Bang Sahram. Itu pertanyaan saya untuk menghadap dengan bukan fenomena sih sebenarnya ya, tapi buat saya juga ini fenomena juga. Akan besar nih dengan waktu yang sangat dekat gitu. Bagaimana, Bang? Ya, saya sebagai pemandu wisata tentunya merasa bangga pertama dengan dipilihnya Lombok sebagai tempat adanya sirkuit ini ya, yang tentunya kita sudah tahu bahwa sirkuit MotoGP dan MotoGP sendiri adalah entitled sport business yang memang standarnya itu ya kita sudah sama-sama tahu standar internasional, dia punya standar sendiri ya. Yang pertama, yang kedua tentunya sebagai praktisi pariwisata agak berdebar-debar, Mas. Kalau tadi secara pribadi ya, kalau secara pribadi wah senang saya, senang ya. Tapi mungkin agak selfie juga ya kalau pribadinya kok senang, tapi kalau sebagai makhluk pariwisata kok agak berdebar-debar. Ini kenapa tuh, Pak? Ya karena ada kaitannya dengan yang saya katakan tadi bahwa MotoGP circuit ini sebagai sebuah entitas sport sudah ex-final. Artinya standarnya itu sudah memang mau penyelenggaranya, mau sirkuitnya memiliki standar. Yang membuat saya berdebar adalah dia tidak paralel dengan standar pelayanan mungkin yang ada. Pelayanan, kemudian amenities mungkin bisa hotel dan sebagainya belum paralel dengan standar. Ini menurut saya ya, menurut pribadi, tetapi sebagai praktisi pariwisata saya berdebar-debar. Ya, apakah bisa terpenuhi atau paling tidak mengejar standar yang dimiliki oleh MotoGP itu sendiri. Oh ya. gitu. Nah, itu. Menurut Bang Sahram bagaimana nih dengan adanya MotoGP? Apakah omsetnya semakin meningkat nih dengan banyaknya tamu yang akan datang? Ataukah mobilnya yang tadinya 1 jadi 3, yang rodanya 4 jadi 6 gimana? Gimana nih, Bang? Kalau untuk kita yang di travel khusus di bandara, memang sekarang untuk lagi menyiapkan diri sekarang untuk persiapan MotoGP. Cuman sekarang kan lagi ada konflik sama agent luar. Agent luar. Agent luar ini sekarang lagi ada rapat dengan ITDC. Teman-teman di bandara untuk persiapan MotoGP, ada informasi akan ada agent luar masuk. Agent luar masuk. Ya, agent luar masuk. Itu di tender ITDC informasinya. Informasinya dari ITDC. Nah, sekarang sedang diskusi di sana. Kalau memang tidak ada titik temu untuk hari ini, tuntutan dari kita itu memang transport lokal di bandara harus dilibatkan. Kalau bisa kita dilibatkan. Itu saat ini belum ada kelihatan perlibatan di travel di bandara. Pelibatan travel di bandara. Belum ada. Nah, ini tuntutannya seandainya sekarang tidak ada titik temu, mungkin hari Senin akan berlanjut ke aksi besar-besaran. Aksi besar-besaran, untuk ngeri juga nih, untuk pelibatan travel lokal. Nah, gimana nih, Bang Uji melihat ada sebuah selain tadi berdebar-debar, semakin berdebar lagi ternyata. Berdebar lagi saya ini. Jadi ini salah satu nyawa dari keberhasilan pariwisata itu kan transport. Ya. Kalau di Jepang itu Ministry of Transportation, baru tourismnya di belakang. Jadi justru transport itu pariwisata itu di bawah
Kementerian Transportasi Perhubungan. Jadi keberhasilan beberapa city tourism itu memang sangat tergantung kepada transportasi yang beradab kalau bahasa saya. Kenapa Pak? Civilized transportation gitu kan. Civilized transportation. Iya, jadi yang jadi masalah kita kan di Lombok dan Indonesia pada umumnya adalah transportasi umum yang tanda petik kurang beradab gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya pariwisata ini kan ada dua hal yang kita dapatkan dari sisi kita, secara ekonomi tentunya ya, tetapi juga akan memberikan dampak manusianya menjadi disiplin. Ya, kita lihat bagaimana di Bali itu selalu menjadi benchmarking yang menjadi percontohan bagaimana masyarakat di sana itu jauh lebih disiplin dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Ya, saya percaya salah satu penyebabnya karena memang pariwisata di sana sudah cukup lumayan lama ya menjadi spirit hidup manusia di Bali. Nah, ini ngeri-ngeri sedap juga terkait dengan karena lagi orang Medan ngeri-ngeri sedap. Orang Medan. Ya, jadi bagaimana kita kemudian memberikan services ya pelayanan yang maksimal kepada tamu-tamu kita ini. Ketika belum apa-apa sudah mulai ada konflik ya, kita bilang konflik ini. Konflik di mana saja wajar. Ya. Tetapi ini saya pikir di Lombok ini agak kurang wajar. Ya mudah-mudahan didengar sama, kalau menurut saya nih ya, kita ini yang di grassroots ini grassroots ini kurang. Waduh, kok bisa begini dari transportasi yang pertama pengaturannya mungkin, tapi itu kan it's by process. It's not a big deal. Tapi yang menjadi masalah misalnya disampaikan oleh saudara saya ini adanya akan keterlibatan transportasi lokal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari transport ini harganya juga sudah mulai sangat tinggi. Kan secara ekonomi pasti mengikuti kaidah pasar. Kan harga itu akan mengejar harga yang tertinggi kan. Nah, saya mencurigai. Boleh curiga kan? Boleh curiga ya. Boleh dong curiga. Ada pemain ini. Ada pemain Terkait dengan transportasi dan akomodasi. Transportasi dan akomodasi. Pagi masih muda, nyanyi lagu semalam meraung di dalam. Hingga menembus awan dan kita terbang di atasnya. Menderau sayap sunyian, berangkat kita ke nirwana.
kita sama gelisah. Secangkir dikir yang basah lekat di bibir para penziarah. Dekat jendela tanpa daun, kaulah langit tanpa embun.